Halo, semuanya. Wah, kita general reading. Ini pembacaan kartu energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok, ya. Ini bisa vice versa atau terbolak-balik dan timeless. Mungkin berlaku bisa kapan saja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Ya, nunggu responnya, harap bersabar ya. Yang mau reading, konsul, dan sebagainya ya, karena antri gitu kak. Oke, so kali ini temanya berjudul hasratnya yang menginginkan kamu. Oke. Jadi kita lihat siapa yang berhasrat banget sama kamu, yang menginginkan kamu gitu ya. Terus kenapa? Dan kita lihat nanti outcome-nya. Oke? Baiklah. Mari kita lihat. Aku shuffle dulu ya. Oke. Ya. Di sini ada energi fire ya. Aries, Leo, Sagittarius. Lalu aku lihat ini ada Virgo ya. Virgo, Taurus, Capricorn. Ini strong Scorpio ya. Aquarius. Lalu ada Gemini, Libra. Kemudian strong di Cancer, ada energi Cancer, dan ya strong ini Sagittarius. Oke, ini muncul Capricorn juga strong ya. Ada Pisces di sini. Ya itu bisa energi saja. Nanti kita lihat lagi ya yang muncul. Jadi yang berhasrat ya, yang hasratnya besar banget, yang menginginkan kamu banget ya, yang sangat menginginkan kamu ini, aku sih ngelihat ya beberapa kalian ini tuh ada satu orang yang hasratnya gede ke kamu, tapi ada juga yang beberapa kalian itu yang berhasrat ada 2 orang. Ngerti ya kak? Oke. Jadi ya itu antara 1 atau 2 orang itu berhasrat, sangat menginginkan kamu ya. Salah satunya atau orang ini ya, dia tuh memang udah punya chemistry sama kamu ya. Chemistry itu kayak ya perasaan atau feel yang memang udah connect gitu sama kamu, dan itu kan terjadi begitu aja ya. Sama kayak kita mencintai seseorang ya, kadang kita juga nggak tahu kan alasannya kenapa gitu ya. Kalau dipikir pakai logika kita bisa lah bilang karena ini karena itu, tapi kalau secara hati, secara batin dia pun bingung gitu ya. Pokoknya aku koneknya sama kamu, pokoknya aku nyambung. Aku merasa kamu seperti bagian dari jiwaku, karena ini beberapa twin flame ya, beberapa mirror gitu kayak ya error. Lagi musim banget ya, atau kayak banyak banget perjalanan twin flame yang belum kelar ya, banyak pelajaran energi mirror yang belum kelar, belum selesai. Jadi masih muncul gitu ya. Orang ini merasa satu frekuensi, satu vibrasi dengan kamu, satu energi. Jadi kalian ini sering banget, sering saling memikirkan, sering saling merindukan, meskipun dalam keadaan diam, gitu. Dan ya, ini orangnya lumayan keras, atau memang keras banget. Dia membiarkan kamu. Dia sempat kali nggak peduli
dia membiarkan kamu menunggu kejelasan, atau ya dia terus aja gitu bersikap gak jelas berbulan-bulan, bertahun-tahun, entah siapa ini ya. Cuma di sini meskipun ini koneksi beribu-ribu episode ya, ini drama kalian baik banget episodenya ya. Tapi ini at the end, pada akhirnya kayak ada kok energi penyelesaiannya. Jadi kayak semuanya akan jelas gitu, semuanya akan terjawab. Bahkan di saat dia udah nggak mampu mengalahkan egonya, bahkan di saat kamu udah nggak kuat lagi untuk bertahan, ya di sini semesta yang bekerja gitu untuk ya mengendingkan semua ini. Apakah memang kalian layak bersatu atau enggak gitu. Cuma ya memang kita harus lihat juga lah ke realita atau kenyataannya. Ini entah dianya atau kamu ya, yang jelas ini aku rasa ada orang lain juga. Bahkan ya memang ada gitu yang punya hubungan atau komitnya ke orang, atau ya dia lebih loyal ke orang lain. Entah lebih loyal ke siapa gitu ya, atau dia fokusnya ke yang lain. Nah, itu ada seperti itu. Tapi kayak orang ini ya, kalau dia merasa kamu lebih baik atau kamu yang terbaik, ya dia mau sih mendekat ke kamu. Jadi saat-saat dia merasa misalnya kamu lebih ini ya, lebih membuat dia menggebu-gebu, ya saat itulah dia kayak lebih berhasrat sama kamu gitu. Ini ada beberapa hal sih ya, ya kalian kan punya cerita beda-beda. Kalau misalnya kamu dealing sama orang yang pasif ya, ini kan ada orangnya yang pasif, keras kepala gitu. Dia tetap kokoh sama pendiriannya untuk tidak peduli kah, atau dia tetap kayak orang yang menyakiti gitu. Ada orang yang kejam di sini ya, nggak jaga perasaanmu, tapi hasratnya besar banget ke kamu. Nah, tentang orang pasif itu, ya dia merasa dia tuh belum bisa kuat untuk berjuang ke kamu. Tapi kalau ini ada memang yang lain yang difokuskan, dia merasa ya aku lebih baik ke yang lain dulu, atau ya aku harus jalani dulu keadaanku begini sekarang. Jadi kayak ya kamu ngerasa orang ini banyak banget sandiwaranya, dramanya. Kamu pasti ngerasa kayak berarti orang ini datang pergi doang, atau dia tuh muncul tenggelam doang. Karena di sini ada energi orang yang dia memang terlihat jadinya kayak manfaatin kamu. Jadi kayak manfaatkan perasaanmu, manfaatkan kebaikanmu. Ya setidaknya mempermainkan perasaanmu. Ya terlihatnya jadi seperti itu, ya. Cuma di sini secara batin dia ini punya hasrat yang dalam sama kamu. Kalau bisa dibilang apa ya, kamu bisa aja kayak dunianya dia gitu. Jadi dia tuh punya dunia sendiri yang orang lain gak tahu gitu. Dia tuh simpen sendiri gitu, bahwasanya ya kamu aku letakin nih di hatiku yang paling dalam, dan orang lain gak boleh tahu, hanya Tuhan dan aku yang tahu. Nah istilahnya kayak gitu. Soalnya entah karena ada sesuatu atau seseorang yang lain di sini ada yang dia pertimbangkan gitu ya. Ini bisa bicara tentang orang tua, bisa bicara tentang orang lain, atau keadaan atau apa yang dia rasa ya logikanya itu gini gitu, realitanya gini, kenyataannya gini. Ya aku rasa mending perasaanku ke kamu aku simpan aja sendiri. Makanya nih ada yang ya gitu, nggak bergerak ya. Tapi karena ini tadi kalian bisa jadi link sama dua orang, nah satunya lagi nih mau sih bergerak ke kamu. Gitu say, bisa vice versa. Dan ini sebenarnya ya kalau bicara hasrat, entah dianya atau siapa, itu ada orang yang dia memang mencintai kamu luar dalam ya. Apalagi ya kalau memang kamu tuh bisa bahagiakan dia.
Apalagi kalau kamu tuh orang yang memang menyayangi dia dengan sepenuh hati, ya dia mau mencintai kamu tuh dari dalam dirimu, ya, dari kepribadianmu. Kemudian ya dia cintai fisikmu. Dia jadi kayak ngerasa kamu seksi. Dia jadi ngerasa punya hasrat, punya gairah, punya nafsu sama kamu. Itu. Hmm, tapi ada juga yang memang ya dia tertarik juga gitu sama fisik kamu, ya. Ya mungkin kamu ngerasa aku nggak gimana-gimana, tapi ya dia memang suka, ya. Dia suka sih sama fisikmu. Mungkin dia suka matamu, bibirmu, atau dia suka bagian mana gitu di badanmu, ya. Yang dia rasa kamu menarik lah, gitu. Atau dari cara kamu berpenampilan, atau kamu orangnya sederhana tapi kayak wah gitu menurut dia, ya. Ada yang kayak gitu. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini ada yang berhasrat sama kamu. Itu karena dia merasa bisa bahagia, bisa nyaman, ya, sama kamu. Cuma di sini kayak ada sesuatu atau ada faktor, ada keadaan yang membuat dia harus membawa ego gitu, ya. Mungkin dia ngerasa ya biar aja kamu yang berjuang. Nah, atau dia merasa tersentuh oleh perjuangan kamu selama ini. Dia merasa ya ini semakin sayang ya, semakin cinta sama kamu. Ada yang cintanya meluber lagi, tumpah-tumpah lagi ke kamu. Yang sebelumnya biasa aja jadi kayak sekarang suka banget, cinta banget. Bahkan dia gak bahagia sama yang lain. Sering banget dia tuh ngerasa hampa, sering ngerasa hambar, ya. Mau ngapain, mau ke siapa, tetap aja kayak ngerasa kosong, ngerasa butuh kamu, menginginkan kamu ada di sini, di sampingku. Ada yang ngerasa gitu, ya. Ini ada Cancer, Pisces, Scorpio, Libra, Gemini, Aquarius. Yang strong Libra, ya. Lalu ada Aries, Leo, Sagittarius. Itu strong juga, ya. Taurus, ya. Cancer, Pisces. Ada Aries juga strong di sini lagi, ya. Leo, bisa energi saja. Jadi dia sebenarnya merasa kamu bisa puaskan dia, ya. Entah kayak chatting sama kamu sebenarnya ya udah bahagia gitu, atau lihat fotomu aja udah ngerasa seneng, atau ya kamu update lah di sosmed, publikasikan hidupmu di sosmed, ya dia lihat itu aja kayak dia udah bahagia. Ada orang yang kayak gitu, entah dia cinta tanpa syarat ya sama kamu, entah memang ada sesuatu yang sulit, ya. Beberapa kan kalian itu punya isu, punya masalah, punya konflik batin. Entah ada sesuatu yang membuat dia itu nggak kuat berjuang, entah ada penghalang, rintangan, sesuatu yang bertentangan, atau dia rasa ya udah nggak kuat lagi gitu, atau nggak wajar lagi, atau apa, ya. Jadi kan cuma bisa cinta dalam diam gitu, cinta tanpa syarat jadinya. Ya udah gini keadaannya, ya aku mencintai kamu dalam diam saja. Aku berhasrat sama kamu dalam diam saja. Aku menginginkan kamu pun ya, aku diam saja. Ada yang gitu. Jadi ini dia ngerasa sebenarnya ya dia tahu kalau sama kamu tuh pasti akan bahagia gitu. Maksudnya tanpa ada embel-embel lain, ya, tanpa ada pengaruh atau hal-hal lain yang bikin amsyong gitu, ya. Kalau seandainya nggak ada sesuatu yang bikin kita pusing tentang semuanya, ya sebenarnya dia bisa bahagia sama kamu. Tapi kan ini karena keadaan, dia menyerah gitu. Dia merasa ya mau gimana lagi, mungkin aku harus buka lembaran baru, ya. Mungkin dia takut semakin menyakiti kamu kah, atau vice versa, dia takut semakin menyakiti,
atau semakin takut tersakiti. Nah itu ada ya, jadi dia kayak hanya memikirkan kamu dalam diam, memantau kamu dalam diam, dia perhatikan kamu diam-diam, dia gunain juga nih intuisinya dalam diam. Kamu sebenarnya dealing sama orang yang dia sebenarnya punya feeling yang kuat ke kamu, dia punya perasaan yang kuat ke kamu. Ini berapa ya, aku ngerasa dia tuh memang punya intuisi yang tajam ya, apalagi kalau sama-sama mirror gitu ya, cerminan. Jadi ya kita main intuisi aja, nggak usah banyak ngomong juga. Sebenarnya kalian bisa ngebatin satu sama lain gitu. Jadi kayak apa ya, di sini kalau misalnya nih dia ke yang lain atau dia ngelakuin apa gitu, fokus dia ke yang lain, kadang dia mau berkata-kata dalam hatinya, eh ini sebenarnya sangat-sangat membingungkan ya buat aku. Nah ya dia merasa gitu, keinginan hatiku nggak sejalan dengan realita ya. Keinginan hati, hasratku sebenarnya pengennya sama kamu, tapi kok yang di hadapanku orang lain, kok secara kenyataan aku nggak bersama kamu. Nah dia mau tuh ngomong seperti itu, jadi kayak ada kerinduan kan, jadi kamu bisa nih tiba-tiba kontak batin juga ke dia, tiba-tiba kayak ya kamu mau aja kangen gak jelas, atau tiba-tiba ingat dia, bisa sedih-sedih gak jelas gitu, ngerasa sesek, atau kamu ngerasa ya bisa aja senyum-senyum karena kamu ngerasa kayak ya dia memang merindukan kamu gitu di sana. Kan mainin intuisi gitu, interaksi intuisi, interaksi energi. Jadi kita nggak bicara juga ya. Kalau dia rindu di sana kamu bisa rasakan. Kalau dia pengen di sana ya kamu jadi pengen gitu. Pengen apa ya pikirin aja sendiri gitu. Tapi aku ngerasa di sini apa ya? Kayak entah dia dalam situasi karma ya, apalagi kalau dia pernah menyakiti kamu ya, mungkin dia ngerasain sedih, sesedih-sedihnya itu ya memang dia harus menjalani itu sebagai pembayaran karmanya, atau vice versa, atau dua-duanya kalian kayak gitu ya. Berapa ini kan ada yang cintanya itu udah bersegi-segi, jadi kayak serba salah ya gitu, atau karena hal lain, orang lain yang dia rasa ya bukan kapasitasnya dia. Cuma ya kalau kita ngerasain kesakitan ini memang berarti ada karma yang harus dibayar. Bisa karma masing-masing, karma masa lalu, karma keluarga, atau leluhur gitu ya. Aku udah sering ya bilang soal karma, banyaklah jenisnya gitu. Dan di sini aku ngelihat orang ini ya, kalau misalnya nih udah ada yang lain, dia kadang merasa entah dia takut gitu sama yang lain, dikendalikan, atau dia diawasi sama yang lain. Itu beberapa seperti itu. Atau dia merasa ya aku takut menambah karmaku lagi, makanya aku pendam aja hasratku ke kamu. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang memang merasa daripada aku hidup penuh dengan sandiwara, daripada aku harus pura-pura bahagia, daripada aku harus pura-pura baik-baik aja tanpa kamu, yang mending aku lepaskan semua ini, kemudian aku menemui kamu. Makanya nih ada yang mau hubungi kamu nanti ya, udah gak tahan kali ya hasratnya. Apalagi kalau ini orang yang merasa bersalah, apalagi orang yang memang ya mau gak mau dia jadinya ke kamu untuk membayar karmanya. Kan ada gitu ya, karma membawa kita kembali ke seseorang yang pernah disakiti ya. Nah, soulmate. Kan ini tadi kalau menyakitkan banget bisa aja kayak hubungan karma gitu ya, karmika. Tapi ada juga yang twin flame. Nah, ini beberapa bisa berujung soulmate. Kan di sini ini bisa aja kayak memang semesta itu bekerja
Dimana ya kalau udah saatnya kalian bertemu, kalian pasti bertemu. Udah saatnya kalian bicara, pasti kalian akan bicara gitu. Aku ngerasain seperti itu. Nah, perhatikan tanda-tandanya melalui mimpi ya. Entah dia sering mimpikan kamu, atau kamu ada nggak mimpiin dia, entah berapa kali gitu ya. Coba ingat-ingat mimpi itu. Itu sebenarnya kalau kamu ngerasain mimpi yang aneh sama seseorang, ya orang itu sebenarnya yang berhasrat sama kamu. Nih, beberapa memang ngerasa bersalah, udah merasa bersalah, ngerasa serba salah. Terus apa lagi ya? Ya kadang merasa dia kayak orang yang menyesal gitu ya. Kan itu ada rasa bersalah, otomatis ada penyesalan. Entah menyesali apa yang dia lakukan. Jadi ya dia merasa kayak udah nggak punya keberanian gitu, kayak udah nggak punya muka untuk menghubungi kamu. Ada yang rasa gitu. Jadi kalau orang seperti ini ya, perasaan sukanya, perasaan sayangnya bertambah sama kamu jadinya. Perasaan rindu jadi bertambah gitu. Ini ada balance lagi tentang karma. Ya, beberapa ya mungkin harus ngerasain gini untuk bayar karma. Atau beberapa ya mungkin hanya sekedar pelajaran, pengalaman hidup supaya dia bisa berubah menjadi lebih baik. Nah, dia merasa terberkahi, terberkati sama kamu. Kamu adalah keinginan terdalamnya. Dia kadang juga bingung ya. Aku coba nih ke yang lain. Ini bisa aja udah terjadi ya, atau nanti. Misalnya aku ke yang lain nih, yang aku rasa ya mungkin yang lain inilah soulmate aku, atau ya udahlah inilah mungkin yang terbaik buat aku. Entah ke siapa dianya. Tapi tetap aja kayak ya lucu aja. Ketika aku berhadapan dengan orang lain, malah wajahmu yang sering muncul. Ini bisa vice versa ya, bisa kamu gitu juga. Ya, apalagi kalau mirror gitu. Ya secara fisik gitu ya, kita hadap ke orang lain. Tapi secara jiwa, siapa sih yang tahu gitu kan? Sama kayak dia, fisiknya mungkin ke orang. Ya dia mungkin berhadapan ke orang, berhubungan dengan orang, tapi ya lucu aja jiwanya itu ya membayangkan kamu. Ya dia simpanlah sendiri gitu. Dan ya Tuhan tahu lah itu ya. Jadi dia mau bohongi orang juga ya dia kan nggak bisa membohongi yang di atas gitu. Makanya ini ada tentang true desire ya, keinginan terdalam ya. Memang kadang hidup seperti itu ya. Bahkan kita sendiri atau dia ya sering banget memainkan sandiwara di hidup ini. Ya bisa aja seseorang ini orang yang dia akan selalu berusaha baik-baik saja, berusaha bahagia. Tapi kan dia nggak bisa bohongi dirinya sendiri, nggak bisa bohongi yang di atas. Kalau dia berhasratnya sama kamu, gitu. Dan di sini ada tentang free will ya, dari heart desire menuju free will. Aku ngerasa kayak ada seseorang yang sebenarnya dia tuh nanti ada titik di mana dia muak dengan semuanya. Nanti ada titik kok di mana dia akan enek dengan semuanya. Ya mungkin di situ kebangkitan spiritualnya, di mana dia harus menjadi dirinya sendiri. Dia mungkin harus kembali ke jiwanya sendiri. Ya ini entah siapa, kayak dia tuh sebenarnya ya kalau bisa ngomong pengen banget dia lepasin semuanya yang dia rasa nggak bikin dia bahagia. Jadi dia kayak orang yang ya kalau masih ada kesempatan ke kamu sebenarnya pengen gitu. Cuma ini ada orangnya santai banget ya, slow lah. Ini ada orang yang egonya parah atau gengsinya luar biasa, atau ya kalau kamu yang bisa berjuang kenapa mesti saya gitu. Jadi kayak apa ya, hasratnya besar ke kamu. Cuma ya itu entah keadaan, entah kekuatannya cuma segitu doang, gak berani atau cemas, khawatir dengan sesuatu atau yang lain ya. Jadi ya begitulah dianya. Dia hanya bisa memendam hasratnya. Dan jika ada seseorang yang memendam hasrat kuat ke kamu, ya kamu bisa jadinya ngerasain itu. Apalagi kalau kalian memang punya ikatan batin yang kuat. Ya kalau kalian punya koneksi spiritual yang kuat ya,
Kamu jadi kayak ngerasa aja orang ini seperti energinya menghampiri kamu terus, seperti menyentuh kamu. Makanya kamu tuh mungkin kadang merasa kayak tersentuh oleh sesuatu ya. Ini sih kejadiannya mungkin lebih sering pada saat kamu istirahat ya. Ya pada saat tidur kah, atau ya kadang ada juga sih udah sibuk juga, tapi energi orang ini pengen lengket gitu ke kamu karena dia sangat menginginkan kamu ya. Ini ada yang obsesi banget sih sama kamu, cuma dia mau kamu yang berjuang gitu kejar dia, kan sebal ya. Oke lah, baik. Kita lihat ini ada surat. Nah, surat dari dia, apa yang mau dia bilang ke kamu. Hari demi hari aku selalu menyadari bahwa cinta itu selalu ada dalam hatiku, meski kau tak pernah tahu. Ini beberapa secret admirer ya. Ada yang suka, ada yang sayang sama kamu diam-diam. Ada yang cintanya tumbuh ke kamu tapi diam. Nah, itu lebih baik diapain tuh orang ya. Ini bisa vice versa, atau kamu pun jadinya gitu karena keadaan, atau kayak ngerasa udah telat, terlambat, atau kayak udah beda banget, atau ya kita manusia kan ya begitu, punya limit ya. Kadang kita ngerasa ya aku kan juga udah capek gitu, udah lelah menghadapi orang ini. Apalagi kalau kamu udah lama berjuang tapi dia tetap kayak gitu, santai, slow ya. Atau dia egonya besar banget kayak aku bilang tadi. Jadi kan kamu punya limit gitu, punya batasan dimana ya aku juga harus berjuang untuk kebahagiaanku. Jadi ketika kamu melangkah ke depan, orang ini sebenarnya masih tertinggal di belakang. Ya, dia memantau kamu nih, dia memperhatikan kamu dari belakang. Mungkin ada yang ngikuti perkembangan kamu ya. Aku ngerasain sense gitu. Ya aku juga ngeliat dari energi ini, ya pasti kamu ngerasa sih kalau orang ini tuh nggak peduli lagi mungkin sama kamu. Tapi itu kayak logikamu aja sih ya, atau pikiranmu aja. Soalnya di sini kan ada tentang intuisi. Nah, kamu sama dia ini sebenarnya coba interaksi lewat intuisi aja dulu. Supaya lebih ngerasain intuisi itu lebih sering lah menyendiri dulu gitu, kayak ya kalau mau cari pencerahan, kalau mau lebih ngelakuin hal-hal spiritual, banyak doa ya silakan gitu, itu kan lebih bagus, biar Tuhan langsung ngasih tuh petunjuk buat kamu. Dan dia bilang, kamu benar-benar mengubah hidupku. Jika ada perempuan atau laki-laki paling sempurna di dalam mimpi, itu adalah kamu. Cie, dia sering mimpi apa nih sama kamu ya? Dia sering mimpi gitulah sama kamu ya, mimpi gitu-gitu. Nah, itu ada. Jadi orang ini tuh berhasrat sama kamu. Mungkin dia udah sangat menginginkan kamu dari dulu banget ya, tapi nggak kesampaian. Entah memang dari dulu dia tuh ngasih makan egonya terus, akhirnya dia kehilangan kamu, atau udah keburu ke yang lain, atau ya Tuhan udah ngasih jalan nih, kamu baik buat dia tapi dia nggak berjuang, dia nggak kejar atau apa ya gitulah. Mungkin saat itu belum dewasa dianya. Jadi sekarang ya ini terjadilah hal dewasa ya di mimpinya dia. Atau pemikirannya sudah dewasa, jadi hasratnya kan dipendam nih, hasratnya dipendam, keinginan dia untuk memiliki kamu dipendam. Akhirnya dia kebawa mimpi gitu. Kita kalau punya hasrat sesuatu yang gak kesampaian, yang pengen banget sebenarnya dilakukan ke kamu, ya jadinya bermimpi lah tentang kamu gitu. Oke. Lalu dia tak terlihat lagi, tapi dia dapat dirasakan, dan dia bisa membuat kenangan indah, tapi juga bisa membuat seseorang terluka. Itulah cinta, cintaku ya. Oke, berarti ini tentang apa ya? Ya mungkin kamu nggak ngerasain, mungkin kamu nggak lihat aku ya. Mungkin kamu nggak lihat tindakan dari aku, nggak lihat action dari aku.
tapi kamu bisa kan merasakan aku. Nah, intinya gitu. Terus eh aku mungkin pernah menjadi kenangan indah buat kamu, tapi aku juga pernah kan membuat kamu terluka. Ya, gitu. Jadi dia kayak nyadar gitu. Eh ini orang kadang GR sih sebenarnya. Dia kadang gede rasa. Mungkin karena kamu pernah baik sama dia atau kamu pernah sayangi dia. Jadi dia merasa ya lu pernah bucin kan sama gue gitu, pernah menjadi budak cinta, atau ya lu pernah sayangi gue dengan sepenuh hati gitu ya. hmm, jadi kayak aku pernah memberikan hal-hal manis juga kan ke kamu ya, cuma aku sadar sih aku udah pernah nyakitin kamu. Cuma di sini juga tentang ya, jangan ingat buruk-buruk aku aja lah, ingat baik-baiknya aku juga gitu ya. Walaupun dia nyadar keburukannya itu juga banyak banget, tapi dia mau kamu ingatlah manis-manisnya aku. Gitu. Terus jika aku bisa pergi denganmu dalam mimpi, aku akan terus tidur selamanya. Ini kuat banget energi mimpi ya dari tadi. eh jadi kayak apa ya, ya seandainya nih di mimpi itu kita bisa pergi kemana jauh ya, ya aku pengen kita tidur aja selamanya, kayak nggak usah bangun lagi, biar aku selamanya di mimpi itu sama kamu. Nah gitu kan, dia bilang jika aku bisa pergi denganmu dalam mimpi, aku akan terus tidur selamanya. Ya mungkin dia hanya bisa menikmati kamu dalam mimpi ya, habis dia nggak ngapa-ngapain secara realita, secara kenyataan ya itu. Dan jika yang membuatmu bahagia adalah langit senja, aku yang sepekat dan gelap langit bisa apa? Jika yang membuatmu tangguh adalah matahari, aku yang sekecil bintang mau bagaimana lagi? Ada yang minder nih sama kamu, ada yang insecure ya. Aku apalah ya, aku kan pernah bikin salah. Aku apalah, aku tuh masih punya ego yang besar. Aku masih kekanak-kanakan. Aku belum bisa dewasa sesuai dengan harapanmu. Atau aku belum bisa lebih dari kamu. Ini juga ada yang insecure, minder, malu karena kesalahan yang dia perbuat. Dia ngerasa ya, itu tadi aku katakan ya, dia kayak udah gak punya muka sebenarnya untuk menghadapi kamu. Dan dia merasa mungkin kamu bisa lebih bahagia tanpaku, atau kamu ke yang lain ya. Lalu kamu dan kerasnya aku mencintai dari pagi hingga kembali lagi ke pagi, sampai kita berdua menutup usia. Berarti ini ada orang yang dari pagi sampai ke pagi lagi dia ingat kamu. Kamu pun gitu. Ini kalian ada yang pasangan jiwa ya. Jadi kalau secara realita kenyataan mungkin gak bareng, gak bersama. Cuma lucu aja, kok baru bangun yang dipikirin dia. Dia juga gitu, kalau baru bangun ya. Baru bangun ya dia langsung mikirin kamu. Dia juga ngerasa aneh, perasaan gue gak hidup sama lo, tapi gue kalau bangun ingatnya sama lo aja. Ya mau tidur gitu lagi, bangun lagi besok gitu lagi. Aneh ya. Lalu aku harap aku bisa mengembalikan waktu sehingga aku bisa bertemu kamu lebih segera dan mencintaimu lebih lama. Coba ya aku baca lagi. Ku harap aku bisa mengembalikan waktu sehingga aku bisa bertemu kamu lebih segera dan mencintaimu lebih lama. Oh, ada yang mau memutar waktu ya. Seandainya bisa memutar waktu, ya mungkin dia mau memperbaiki hubungan sama kamu biar gak berantakan kayak gini ya. Lalu kamu yang setuju jika cinta tak perlu alasan, seharusnya tidak perlu meminta penjelasan pada sebuah perpisahan. Kan cinta itu sebenarnya tidak perlu alasan, berarti perpisahan pun sebaiknya tidak perlu ada alasan. Jadi ada orang yang merasa kalau kita tiba-tiba lost kontak, tiba-tiba nggak komunikasi lagi, ya kadang kita nggak perlu bertanya alasannya apa. Kadang kita nggak perlu terlalu overthinking, terlalu mikirin kenapa diam gitu. Ya mungkin ya kalau ini kan pesan dari dia juga gitu ya. Ya dia ngerasa aja ya mungkin begini dulu yang pas.
begini dulu mungkin yang harus aku lakuin ya. Apalagi kalau seseorang merasa dia belum menjadi versi yang terbaik ya, dia rasa untuk sekarang bukan yang terbaik gitu. Jadi ya hasrat itu dipendam. Tapi aku ngerasa suatu saat dia menginginkan kamu banget ya. Ada kok titik dimana nanti di sini kan, ini kan kartu terakhir tadi tentang seseorang yang kalau memang dia merasa sudah bisa membebaskan dirinya, melepaskan dirinya dari sesuatu yang apa ya, toksik mungkin, atau dia rasa suatu saat dia sudah menjadi pribadi yang lebih baik, atau memang jadi yang terbaik, atau dia rasa nanti ada waktu yang terbaik ya, dia bisa aja sih meraih kamu, menggapai kamu nantinya. Itu ya. Karena kalau soal hasrat itu kan kayak sesuatu yang sangat diinginkan gitu. Jadi kalau bisa ya dia merasa di perjalanan hidupku itu ya kalau bisa akhirnya nanti di kamu ya. Ada yang merasa seperti itu ke kamu. Oke lah. Langsung ya. Aku kasih huruf dulu, bisa di namanya atau kamu. Ya, ada huruf E, X, D, G, O, M, C, R, I, A, N, S, Z, H, F, T, B, ini ada K. Oke, E, X, D, G, U, M, C, R, I, A, N, S, Z, H, F, T, B, sama K. Nah, aku langsung ke tempat ya. Udah di shuffle, mungkin kaitan dia atau kamu pernah kesini atau pengen kesini, atau ada sesuatu tentang tempat ini ya, berkaitan dia atau kamu. Ini ada Palu, ada Sukabumi, ada Bogor, ada Garut, Palembang, Gorontalo, Indramayu, Bengkulu, Trenggalek, Hong Kong, Dubai, Australia, Kerawang, Singapura, Samarinda, Pekanbaru, Cimahi, Nganjuk, Lombok, Semarang, Jepang, Banyumas, Tegal, Medan, Korea, Solo, Papua, Majalengka, Banyuwangi, Pekalongan, Bukit Tinggi, Manado, dan Ternate. Oke, sampai di sini dulu. Ini mungkin beberapa aja yang cocok ya, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.